senang bersama dengan teman-teman datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini tema kita adalah kita akan menerima upah kebajikan tepat pada waktunya. Kebajikan itu apa? Kebaikan, perbuatan yang baik. Itu adik-adik. Nah, kita diajak oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh guru sekolah minggu kita hari ini untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa melihat, oh ini bukan kelompokku, bukan temanku, bukan, tetapi bahwa semua orang harus berbuat baik dan upahnya akan kita terima tepat pada waktunya. Jangan pernah tidak berbuat baik, selalulah berbuat baik. Ya anak sekolah minggu, selamat mengikuti ibadah kita hari ini. Halo adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Sebelumnya, kakak ingin menyapa adik-adik sekalian di rumah atau di mana kalian berada. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita ingin berdoa, kita menyerahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapak
kehidupanmu. Dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Anak-anak kami yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang sudah Kau berikan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami yang akan mendengarkannya dan yang akan memperdengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak kami yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 13. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya akan kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba.
Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Amin. Anak-anak kami yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini, upah kebajikan akan diterima pada waktu yang tepat. Anak-anak kami yang diberkati Tuhan, teringatnya, pernahnya kalian berbuat kebaikan kepada teman-teman kalian atau kepada orang-orang yang ada di sekitarmu? Pasti pernah dan harus pernah. Terus pernah nggak kalian menerima kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitarmu? Apakah itu dari keluargamu, mama, papa, kakak, abang dan adik-adikmu, atau dari teman-temanmu, dari sahabatmu, baik di sekolah, di gereja, maupun dimanapun kamu berada? Apakah itu karena mereka menolongmu, menemanimu, atau memberikan sesuatu kepadamu? Pasti pernah. Kita pasti pernah menerima kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak kami yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari Daud. Dia adalah raja di Israel. Ya, dulunya dia adalah hanya seorang gembala kambing domba, kemudian menjadi prajurit, dan sekarang dia menjadi raja di Israel. Dia adalah raja yang hebat, raja yang besar. Dia dianugerahkan Tuhan sebagai seorang raja, tetapi dia tidak terlepas dari kebaikan-kebaikan yang ia terima dari sahabatnya Yonatan. Jadi anak-anak kami yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keberhasilan yang diterima oleh Daud itu tidak terlepas dari sahabatnya Yonatan. Lalu apa rupanya yang dilakukan oleh Yonatan kepada Daud? Kebaikan-kebaikan apa rupanya yang sudah diterima oleh Daud? Jadi anak-anak kami yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Yonatan ini baik kali. Yonatan ini sangat mengasihi si Daud. Ia sudah banyak menolong Daud sehingga ia selamat dari ancaman kematian yang direncanakan oleh Saul, ayahnya Yonatan. Tetapi Yonatan berbeda dengan Saul. Ya. Dia tidak sependapat dengan ayahnya yang pada saat itu memimpin sebagai raja di Israel. Saul benci kepada Daud. Saul iri kepada Daud. Ya, karena keberhasilannya, kemenangan-kemenangan dalam peperangan yang dipercayakan Saul kepadanya. Jadi Daud itu menuai banyak pujian-pujian yang melebihi kepada Saul sebagai raja. Jadi anak-anak kami yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yonatan dia hadir sebagai sahabat yang sungguh untuk menolong Daud. Jadi Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Bahkan mereka punya perjanjian persahabatan antara Yonatan dan Daud, bahwa mereka tidak akan terpisahkan, tidak akan memutuskan kasih setia terhadap keturunan mereka selama-lamanya, meskipun harus dipisahkan oleh kematian. Jadi dasar dari persahabatan mereka adalah kasih Tuhan. Anak-anak kami yang diberkati Tuhan, Daud sangat berterima kasih atas kebaikan Yonatan, sahabatnya itu. Ia pun ingin membalas kebaikan Yonatan. Tetapi masalahnya sekarang bagaimana caranya membalas kebaikan Yonatan? Karena Yonatan sudah mati. Lalu dalam pembacaan kita tadi kita melihat di sini ya bahwa Daud bertanya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul?
Aku akan menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah. Kemudian ada hamba daripada Saul yang bernama Ziba. Dia mengatakan masih ada seorang anak laki-laki dari Yonatan yang cacat kakinya yang bernama Mefiboset. Lalu Daud menyuruh supaya Mefiboset dibawa kepadanya. Dan ketika itu Mefiboset datang dan sujud kepada Daud. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud kepada Mefiboset? Mefiboset diberikan oleh Daud segala sesuatu milik dari neneknya Saul. Jadi Daud mengembalikan segala milik, bahkan ladang-ladang daripada Saul kepada cucunya ini, yaitu Mefiboset, anaknya Yonatan. Lalu Ziba hambanya itu ditugaskan untuk mengolah, untuk mengerjakan ladang itu, dan hasil tuaiannya diberikan kepada Mefiboset. Dan bukan hanya itu saja anak-anak kami yang diberkati Tuhan. Bahkan Mefiboset diangkat sebagai anak raja dan akan tetap makan sehidangan dengan raja, sehingga dia harus tinggal di Yerusalem bersama-sama dengan Raja Daud. Anak-anak kami yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pastilah Mefiboset sangat senang. Padahal waktu pertama dia datang kepada Daud, dia sujud kepada Daud dan dia berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anak anjing mati seperti aku?" Tetapi Daud menunjukkan kasihnya, kebaikannya kepada Mefiboset karena Yonatan. Jadi anak-anak kami yang diberkati Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Ayahnya, Yonatannya yang berbuat baik, tetapi yang menerima balasannya adalah anaknya, yaitu Mefiboset. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar dalam kehidupan kita ini, agar kita selalu berbuat kebaikan. Dan kita jangan melupakan orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Say thanks to them and do something for them. Sama seperti tema kita hari ini, upah kebajikan akan diterima pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, anak-anak kami yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melakukan kebaikan ini adalah perintah Tuhan dan tidak akan pernah sia-sia, dan akan menuai kebaikan pada waktu yang tepat. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan tetap semangat untuk melakukan kebaikan, tetap semangat untuk melakukan kebajikan, dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kami ketika kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu yang boleh mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami juga dapat melakukan kebaikan dalam kehidupan kami, dan kami tidak lupa kepada orang-orang yang sudah melakukan kebaikan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah sama-sama kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kaum beriman. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu,